Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Terima kasih Tuhan. Biar kami semua diberi hati yang lapar dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang percaya katakan, amin. Mari silahkan duduk yang manis. Saya harap kita bisa duduk semua di kursi ya, kan tidak lama-lama ya, supaya kita semua saling membangun. Yang bisa duduk di kursi, saya persilakan duduk di kursi. Kita akan berbagi sesuatu. Sebenarnya sesungguhnya sebetulnya apa ya, harusnya ada hamba Tuhan yang akan datang ke tempat ini, tapi karena beliau sakit, kurang fit, meriang katanya, jadi nggak jadi datang. Saudara, mungkin ini agak mendadak, tetapi saya percaya harusnya kita selalu siap sedia setiap saat, kapanpun ketika Tuhan minta untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, kita mau dengarkan dari Ibu Yani, Rini Yani Panca, apa itu? Panca Rini. Mari Ibu, kita memang sudah sepakat cukup seperempat jam satu orang. Iya. Shalom. Sebenarnya saya kaget juga Mami tadi ditembak sama Mami istilahnya kan. Bu ini kesaksian ya. Mau enggak mau harus mau gitu kan. Tapi sebenarnya waktu Sabtu kemarin saya sudah kerasa sih sebenarnya pasti kayaknya Sabtu besok kayaknya aku deh, ternyata benar juga. Kalau mengenai tema sekarang bulan ini adalah Amazing Grace. Waktu tanggal 1 itu dibagikan sama Mami Selvi, saya itu langsung nggak tahu kenapa saya langsung teringat kalau Amazing Grace itu pasti, dan itu saya langsung ingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu saya nggak tahu ya, otomatis gitu aja. Otomatis itu memang Amazing Grace, tidak ada yang bisa menandingi kasih Tuhan untuk kita. Siapakah kita bahwa Tuhan begitu sebenarnya Tuhan bisa istilahnya endo gitu ya. Aku enggak usah lah ngapain susah-susah dicerca di segala macam itu. Tapi karena kasih besarnya Tuhan kepada kita, Tuhan rela disalib sebenarnya kalau saya lihat film waktu Tuhan itu, saya itu nggak tahu, air mata itu terus gitu. Waktu tadi Tuhan apa ya harus aku saksikan apa? Tadi waktu saya nunggu di bawah, Tuhan tuh ingatkan saya perjalanan saya sampai detik ini bahwa Tuhan memang itu Amazing Grace. Kalau saya sampai saat ini berdiri di sini, itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Karena nggak tahu ya, kalau saya 2 tahun yang lalu tidak ditangkap sama Tuhan, nggak tahu sampai sekarang tuh saya sampai kemana. Tuhan ingatkan, nggak tahu kenapa tadi Tuhan ingatkan cerita Maria yang membasuh kaki Tuhan dengan rambutnya minyak. Nggak tahu kenapa Tuhan, maksudmu apa Tuhan? Kau ingatkan cerita ini buat saya. Saya bertanya-tanya, Tuhan, apa Tuhan? Kau ingatkan terus kisah Maria ini Tuhan. Maria ya Bu ya, benar ya.
Maria, saya tanya Tuhan, apa Tuhan? Maumu apa Tuhan? Ternyata saya diingatkan masa lalu saya. Kalau saya nggak ditangkap Tuhan 2 tahun yang lalu, nggak tahu mungkin saya seperti Maria itu. Nggak tahu saya ke arah kemana, saya jalan kemana. Tapi 2 tahun yang lalu tepat saat itu waktu itu saya di kos-kosan itu, saya ada masalah sama keluarga. Saat itu kakak saya datang. Saya itu di kos, kakak saya datang. Saya waktu itu Januari saya kos, Februari langsung pandemi waktu itu ya, langsung pandemi yang pertama. Saat itu saya itu kayak, Tuhan, nggak tahu, itu memang Tuhan itu luar biasa, kasihnya sama saya itu luar biasa, sangat luar biasa. Saya diingatkan Tuhan juga saat dulu masih belum punya anak, saya itu doa, Tuhan apa yang saya dikasih Mazmur 91, dan saat itu saya pegang bahwa perlindungan Tuhan itu ada dalam nyata dalam kehidupan saya. Dan saat itu kakak saya bilang begini, Rini, ini yang minta Tuhan. Tuhan minta kamu harus balik. Tuhan minta, ini yang minta Tuhan, bukan aku, bukan siapa. Tapi ini Tuhan sendiri yang bilang sama saya, kamu harus balik. Kamu harus tinggalkan kehidupanmu yang sekarang. Saat itu saya sangat berat sekali. Karena masalah keluarga dan lain sebagainya dan dosa-dosa saya masa lalu itu sangat membelenggu saya. Apa mau Tuhan mau menerima saya? Apa mau Tuhan menerima saya apa adanya? Karena saya begitu sudah jauh dari Tuhan. Saat itu saya didoakan sama kakak saya, dia bilang, kamu harus mau. Saat itu saya secara daging saya Tuhan, saya nggak mampu. Tuhan, aku nggak mampu. Saat itu saya secara daging dan itu kayak tarik-tarikan. Kayak tarik, enak kayak hidup kayak gini. Wes enggak ada masalah, enak kamu enjoy kemana ke enjoy. Tapi di lain kamu harus balik. Saya yang ingat waktu itu kakak saya bilang, ini Tuhan sendiri yang minta. Ini waktu saya doa, Tuhan bilang, harus balik, kamu harus balik. Dan saat itu saya memutuskan, ya Tuhan, saya mau. Saya mau Tuhan. Saat saya berkata mau, itu damai sejahtera itu luar biasa yang belum pernah saya rasa. Saat itu kakak saya bilang, ya itu Tuhan senyum sama kamu, Rin. Tuhan sayang sama kamu. Saat itu saya harus, walaupun setiap apa yang kita tindakan apa yang harus kita putuskan pasti ada pro dan kontra. Saat itu memang salib yang harus saya pikul berat sekali dari keluarga yang lain dan lain sebagainya. Ya udah, ini keputusan yang saya ambil dan saya harus istilahnya, kalau istilah saya itu, ya udah kemarin aku udah berdosa seperti, ya udah ini saya tanggung Tuhan. Saya tanggung, tapi saya percaya di dalam Engkau ini keputusan yang terbaik. Tuhan pasti memberi aku kekuatan. Seperti yang kemarin saya juga dapat bulan ini, seperti yang Bu Eli tadi bilang bahwa nggak tahu, kalau saya dapat firman itu pasti perlindungan Tuhan itu luar biasa. Kemarin waktu perjamuan tanggal 1 saya dapat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu waktu saya bilang gini, benar, segala perkara kalau kita menjalaninya dengan seirama dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau, itu Tuhan pasti beri kekuatan. Tadi saya bilang sama Mami,
kejadian terakhir ini dengan saudara-saudara saya, Tuhan itu mungkin kemarin ini kita liburan ya, tapi walaupun liburan tapi saya tuh bilang gini, Tuhan, aku sekarang mau melayani keluargaku. Apa yang kau mau, aku harus melayani seperti apa. Saat itu saya enggak tahu, waktu itu saya pagi-pagi tanggal 2 pagi, doa pagi, semua masih pada tidur, kan kita ada berkat, kita nginep di Tawangmangu. Waktu itu saya dibangunkan Tuhan jam 4, bangun. Saat itu saya bangun, saya membaca Alkitab, saya perkatakan deklarasi dan lain sebagainya. Saya keras-kerasin, Tuhan bilang keras, yang keras nak, yang keras, saya deklarasikan dengan kuat, dan saya berdiri di situ di kamar, ada suami dan anak saya. Saat itu saya, suami, ngapa mah? Tuhan bilang aku harus doa. Ya sudah. Saat itu saya nyetel streaming doa pagi waktu itu. Saya doa. Paginya yang saya terima apa? Ejekan. Ini dia pendeta kita dan lain sebagainya, bla 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 bla. Tapi Tuhan, terima kasih Tuhan. Berarti Engkau baru membereskan hati saya. Saya harus mengampuni saudara-saudara saya. Ya ini apa yang harus kita ambil, apa yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mematikan daging kita, bahwa kita rela, bahwa apapun kata orang, apapun hinaan orang terhadap kita, tapi kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan pasti membela kita. Saat itu, Mah, kan ipar-ipar saya kalau manggil saya kan Mama, Mah, pengen apa Mah doa-doa kayak ngono barang. Kamu ngapain kayak gini, kamu ngapain, dan lain sebagainya. Saya cuma senyum. Aku hanya nurut apa kata Tuhan. Emangnya kayak gitu tuh ada efeknya dan lain sebagainya kan, dan bla 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 dan lain. Saya cuma Tuhan, apa yang harus jawab? Kamu diam. Ya udah, saya diam, saya senyum. Kan ya macam-macam lah perkataan yang jelek-jelek tentang saya, yang ngatain saya. Sekarang sudah sok rohani, sok kayak gini seperti itu. Ya sudah, itu kalau Tuhan maunya seperti itu, kita harus mematikan daging kita, ya kita tidak boleh protes. Kita tidak boleh protes, kita tidak boleh apa, asal kita tetap di jalannya Tuhan, pasti Tuhan membela kita. Saya yakin, dan itu saya yakin sekali, dan saat itu efeknya adalah pulang dari situ, saya percaya Tuhan tahu kerinduan saya dalam keluarga saya, Tuhan tahu kerinduan saya. Saat itu saya pulang ke rumah, dan malam itu suami saya diajak berdoa, itu sudah mau. Pak, ayo doa Pak. Saya, anak saya dan suami saya biasanya engkau ada acara, dan banyak sekali alasan. Tapi saat saya, yuk Pak, yuk doa, yuk Pak, yuk. 5 menit aja, saya bilang 5 menit aja. Dan saya tanpa respon, saya tanpa salutan, yuk kita ya Mah, doa ya, kita bergandengan bertiga. Saya yang doa itu, suami saya itu, saya itu nangis, Tuhan terima kasih, pembelaanmu luar biasa. Saya yakin ini awal dari pemulihan dari keluarga saya. Saya yakin Tuhan ubahkan kerinduan saya. Saya kadang berdoa itu enggak banyak ngomong sama Tuhan, itu cuma gini, Tuhan, Kau tahu kerinduanku. Kau tahu apa yang ada, kerinduanku yang ada dalam hatiku, Kau tahu. Cuma itu, saya itu kadang, ya itu berdoa itu enggak mungkin enggak banyak omong gitu, cuma duduk diam. Tuhan, Kau tahu kerinduanku, Engkau baik, Engkau jamin hidup kami Tuhan, aku percaya. Saya kadang doa anak baru tidur, kayak ini tadi ya, I believe, I believe you, apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan pegang kendali hidup kita. Apa kadang-kadang saya juga belajar. Kadang, Tuhan, aku percaya masa depan anakku, masa depan keluargaku di tangan-Mu Tuhan. Aku percaya, saya serahkan sepenuhnya. Kalau udah percaya sepenuhnya, ya sudah, kita enggak usah otak-atik gitu ya, maunya kita gimana. Tapi saat kadang Tuhan tuh, saya itu masih gini,
kok gini terus ya gini-gini terus oh Tuhan enggak ada kemajuan sama sekali, kadang kayak gitu. Tapi saat itu saya juga diingatkan yang namanya percaya penuh, ya sudah percaya penuh. Apa yang aku harus perbuat dengan keluargamu, kamu harus seperti apa, kamu harus berdiri seperti apa, ya kamu nurut. Dan saya waktu itu diingatkan sama kataan Mami, imam itu kamu berdiri sebagai imam. Imam buat suamimu, imam buat anakmu, imam buat keluarga. Saya itu kayak ditemplak gitu. Oh iya ya, imam bukan kita harus berdiri di sini saja mengambil, tapi kita juga imam di keluarga. Imam dalam arti kita sebelum suami menjadi imam, sebenarnya kita ya yang bisa itu ya kita berdiri. Kita membuat pendamaian buat Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan buat keluarga, buat suami, buat saudara. Dan saat itu 2 hari yang lalu kita bersih-bersih di makamnya mertua. Saat itu saya itu nggak tahu kenapa lihat saudara-saudara itu kok Tuhan tuh kasih saya itu belas kasih itu saudaramu itu. Kadang tuh saya tuh gini mikir, kok kok kayak enjoy gitu, kayak ndak ada hidup itu kok kayak sudah santai gitu loh, santai. Saya bersyukur ditanam di sini bahwa kata itu kalau saya bilang sama kakak saya, Mbak, saya sudah, kakak rohani saya sama saudara saya sudah full time. Hati-hati ya, kamu kalau sudah di situ kamu juga tahu banyak, juga harus dituntut banyak gitu. Tapi saya enggak apa-apa, kalau memang Tuhan maunya seperti itu, walaupun saya jalannya berliku-liku, kadang jatuh, kadang itu, tapi saya bersyukur kalau kita di pemberitahuan firman Tuhan, kalau kita memang itu ya memang kalau kita dituntut banyak, ya kita semampu kita apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan gitu. Walaupun kadang ada jatuh bangun, tapi saya percaya penyertaan Tuhan itu luar biasa. Saya percaya kayak tadi pujian tadi bahwa mujizat itu pasti terjadi atas keluarga saya. Saya percaya dan yakin bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan Tuhan diperhitungkan. Saat saya tadi di bawah itu nggak tahu, mungkin nanti saya sharing saja pribadi sama Mami karena ini sangat sensitif sekali, bahwa nggak tahu kenapa Tuhan itu tadi diingatkan cerita Maria itu, bahwa dia memberikan yang walaupun banyak begitu dosanya, dia bahkan suaminya aja tidak hanya satu tapi banyak, tapi di situ Tuhan terima pengampunan, Tuhan terima dia apa adanya gitu. Saat itu nggak tahu tadi di bawah, Tuhan kok aku harus diingatkan cerita ini apa Tuhan. Dan saya memang harus kesaksian bahwa saya harus berterus terang sama Mami nanti bahwa saya tidak mau itu nanti menjadi penghalang saya untuk datang sama Tuhan, bahwa kita harus transparan, kita harus apa adanya di mata Tuhan, kita harus apa adanya. Tuhan, ini aku apa adanya, mari Tuhan koreksi apa yang harus aku perbuat, yang tidak bisa harus aku lakukan, Tuhan aku harus lakukan. Saat saya bersyukur, saya terima kasih sama Mami sama Pak Budi bahwa saya di sini banyak sekali belajar, banyak sekali yang membenahi kehidupan saya, terutama pribadi saya untuk lebih baik, untuk lebih istilahnya kalau orang itu saya kalau diingat-ingat tuh di luar pikiran saya bisa di sini gitu. Di luar dulu itu saya itu nggak kepikiran gitu, nggak kepikiran saya itu dulu tuh cita-citanya seperti ini, seperti ini yang saran, tapi ternyata Tuhan memutar balikan 180 derajat bahwa ya ini berarti kamu itu harus mematikan dagingmu, kamu harus semua keegoisanmu, kesombonganmu, apa yang dulu pernah kamu capai sukses seperti itu tidak ada apa-apanya. Dan saya saya nggak banyak bilang apa-apa bahwa
memang bulan ini Amazing Grace benar buat saya, buat pribadi saya, supaya saya lebih baik, lebih lebih dekat sama Tuhan. Kayak tadi waktu ngobrol sama Mami, kayak iya ya Mei, waktu saya dengar khotbahnya Pak Kris itu hari Rabu kemarin, ternyata Tuhan itu kalau dibiarkan, diizinkan Tuhan itu belum tentu baik bagi Tuhan. Makanya kita minta perkenanan, benar perkenanan Tuhan itu yang Tuhan mau dalam hidup saya, dan saya mau lebih belajar lagi. Saya di sini juga minta bimbingannya Mami untuk saya lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Itu aja. Saudara semua karena anugerah Tuhan, betul? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua karena anugerahnya. Kalau kita percaya, ya tadi sedikit dibahas tentang Maria. Kalau kita ingat, Maria itu sudah punya suami berapa? 5 ya? 5 betul gak sih? Ada yang ingat gak cerita Maria itu? Ya udah PR ya, saya belum buka soalnya. Tapi intinya itu kalau kita dosa seperti apapun bukan berarti kita boleh mengulang-ulang lagi. Saya tadi pagi dapat ayat firman tuh tentang Yosafat. Nabi Elisa berkata kalau bukan gara-gara Yosafat saya nggak mau. Artinya seperti ini saudara, di mana kita berada, kalau Tuhan melihat kita ada di sini, sesuatu keajaiban akan terjadi. Amin. Ini harus kita pegang. Ketika saya ada di situ, connect dengan Tuhan, yang tidak baik menjadi baik. Itulah kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita mau lanjut dulu nih sebelum di gong nanti di ghost. Lina mau cerita apa? Kak Lina yang cantik, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sanggup minum biar kayak hamba Tuhan. Shalom semua. Ya, ini Amazing Grace dan perintahnya juga amazing. Baru lipat-lipat nanti sharing ya Lina, aduh saya mau nyampaikan apa ya Tuhan. Tapi ya kembali lagi Amazing Grace, grace-nya yang kita ini ya. Hanya karena anugerah Tuhan kita dimampukan. Tadi Bu Rini sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau saya ini mau sedikit kita belajar soal Amazing Grace ya. Sama-sama lah kita belajar. Karena Amazing Grace itu suatu yang benar-benar luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kalau biasanya kalau amazing itu kita bilangnya apa kalau spontan kata? Wow ya. Nah, wow lagi. Wow lagi. Tapi jangan yang kayak saya dulu itu. Itu wow-nya perlindungan Tuhan. Karena perlindungan Tuhan, tapi saya enggak mau baleni lagi, enggak mau ulangi lagi. Ya. Amazing Grace. Kita mesti semua tahu ya lagunya Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Wah, itu luar biasa ya. Sepenggal aja. Amazing Grace, luar biasanya anugerah Tuhan. How sweet the sound, betapa manisnya suara itu ya. That save a wretch like me. Kita itu diselamatkan karena apa? Meskipun kita itu apa ya, orang celaka lah istilahnya. Dulu kita tersesat, tapi kita sekarang mendapatkan. Dulu kita buta, tapi sekarang kita melihat. Wah, itu luar biasa. Dan sepenggal kisah ini ya, yang menciptakan Amazing Grace ini adalah John Newton tahun 1772.
itu bukan orang baik-baik saudara ya. Itu seorang pedagang budak belian yang kasar, kejam, pokoknya luar biasa lah ya. Nah, dia itu tidak kenal Tuhan, tidak tahu siapa Tuhan. Nah, pada waktu dia berlayar karena suatu perjalanan, dia naik kapal ya, itu diserang badai, sampai semuanya itu istilahnya sudah kita pasti binasa. Tapi dia kemudian teringat akan firman Tuhan yang sering diajarkan oleh mamahnya. Itu di 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 17. Bisa dibuka, Mas? Gitu ya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Bahkan yang akan datang saja Tuhan sudah berikan. Nah, itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Makanya dia itu langsung mengingat itu dan dia bisa menuliskan yang seperti ini. Dan itu benar-benar memberkati sampai sekarang. Itu banyak sekali ya diperdengarkan di mana-mana. Setiap ada misalnya kematian atau apa-apa itu mesti kita diingatkan akan anugerah Tuhan ini. Nah, sekarang kita belajar apa itu anugerah Tuhan ya, Amazing Grace. Mari kita buka di Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Nah, ini saya bacakan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Seperti yang sering disinggung oleh Bu Eli ya, kita seperti apa? Kita tuh seorang yang najis seperti kain kotor ya, tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Artinya itu kita itu jadi standar Tuhan itu sebetulnya bukan karena kebaikan kita melakukan kebaikan apalah. Itu Tuhan kalau bilang tidak layak, ya tidak layak gitu. Jangan merasa kita itu sudah melakukan kebaikan itu di mata Tuhan pasti baik. Itu bukan jaminan ya istilahnya. Kita sudah melakukan apa saja, yang ini. Menurut kita itu sudah baik, tapi ternyata itu bukan standarnya Tuhan. Ternyata itu bagi Tuhan itu Allah kamu cuma seperti itu dan hanya anugerah Tuhan saja yang menyelamatkan kita ya. Jadi manusia itu tidak bisa nyogok Tuhan ya, nyogok Tuhan dengan perbuatan kita istilah kita dimanis-manis kayak gini, enggak lah, Tuhan tidak seperti itu dan semuanya itu tidak bisa dibeli dengan perbuatan baik kita. Sebab hanya karena kasih karunia-Nya saja. Kita buka Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu jadi sudah pasti ya. Jadi jangan sampai kita sombong yang merasa wah kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan ini itu. Itu semua ternyata tidak ada artinya jika bukan karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu kita diselamatkan dari dosa kita. Nah, pertanyaannya ya,
bagaimana sikap kita untuk menyambut kasih karunia Allah itu? Apakah kita sudah cukup diselamatkan? Karena hidup kita yang ya podo wae lah, kita percaya kita diselamatkan, ya sudah kita seperti ini saja, seperti sebelum kita bertobat, sebelum kita tahu ya, sebelum kita tahu terus ya wes kene pokoknya aku selamat lah, pokoknya aku wis berbuat baik gini-gini, Tuhan pasti kita diselamatkan. Tidak cukup ya. Nah, ini ada dua hal ya, ada dua nih. Seperti yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta yang mati martir karena melindungi warga Yahudi dari serangan pasukan Nazi. Dia menulis bahwa sikap seorang penyambut kasih karunia itu ada dua, yaitu cheap grace dan costly grace. Jadi yang menganggap murah cheap grace dan yang menganggap mahal. Kalau yang menganggap murah apa ya? Yang anggap remeh lah, biasa. Itu pertobatan, tidak ada penyembahan Tuhan, just biasa-biasa wae. Tapi kalau yang costly grace itu kita benar-benar menganggap suatu anugerah Tuhan, itu benar-benar luar biasa bagi kita. Nah, itu ya, saudara-saudara. Itu saya cerita sedikit juga tentang saya. Sebetulnya juga semua karena anugerah Tuhan ya, sampai berdiri di tempat ini, bahkan bisa dipercaya untuk disunari, itu bukan usaha saya, bukanlah saya tidak sanggup ya. Dan dari awal itu sebetulnya kesombongan itu masih ada, karena saya belum kenal benar-benar Tuhan ya kan. Saya dari awal memang Kristen, tapi Kristennya Kristen tanda kutip ya, KTP. Itu jadi soal kasih karunia anugerah gitu ya wes dianggap remeh lah, selamat. Tapi kalau nyembah lebih lagi, terus kita mau mengenal Tuhan lebih lagi, enggak mudeng, istilahnya enggak mudeng. Tapi dibawa semakin ke sini, saya percaya ini benar-benar anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya, dan benar-benar Tuhan tangkap sampai saya sampai di tempat ini, dan benar-benar saya bisa mengerti akan arti anugerahnya itu yang diberikan dalam hidup saya sampai saat ini. Sehingga benar-benar saya tuh enggak habis pikir, meski jatuh bangun, saya juga merasakan, kadang merasa begini, tapi benar-benar saya berusaha enggak mau kecewa, karena ya itu tadi ya, anugerah Tuhan itu benar-benar sudah luar biasa, benar seperti yang lagunya tadi, I believe in you, God of miracle. Wah, miracle apalagi itu ya. Tuhan itu senantiasa memberikan mujizat-mujizatnya itu dalam hidup kita. Dan itu sebetulnya jangan dipandang kebetulan. Nah, itu kadang kita itu merasanya kan iki kebetulan gitu ya. Tapi benar, itu adalah suatu anugerah bagi kita semua. Dan kita harus ingat dan benar-benar harus kita bisa mengucap syukur senantiasa. Karena sungguh semuanya Tuhan itu mempunyai rencana yang terbaik atas hidup kita. Dan kita percaya bahwa bulan ini, tema ini tidak ada yang sia-sia ya. Kita benar-benar akan belajar akan anugerah Tuhan ini lebih dalam lagi. Karena kalau kita bisa menangkap, kita benar-benar akan bisa mengucap syukur senantiasa. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, kalau ini ditembaknya langsung sekarang. Tapi ya memang harus tadi bicara tentang Amazing Grace. Itu saya waktu masih jam 2 senja itu dapatnya memang Tuhan kasih pengertian yang ya sebentar saya juga sharingkan.
Eh, biasanya orang bicara tentang grace, amazing grace itu sesuatu yang tadi wow gitu ya, yang sesuatu yang kita dapat berkat. Saya catat itu yang pertama, kita bisa ngerasain betapa Tuhan baik, kita ngalami anugerah yang besar. Mungkin ketika kita mendapatkan berkat, ya kan? Jadi ketika kita tiba-tiba dapat sesuatu yang memberkati kita, entah itu apalah, ya, itu kita dapat sebuah anugerah. Kita merasa bahwa wah, amazing grace, berkat luar biasa. Tiba-tiba dapat lotre, wah ya jangan lotre lah ya. Tiba-tiba ada orang yang memberkati, atau dapat rumah, atau dapat mobil, atau dapat apalah, sesuatu yang tiba-tiba diberikan kepada kita, sementara kita nggak nyangka, kita pas butuh, kita pas perlu, tiba-tiba diberikan sesuatu yang itu memberkati kita. Itu kan kita merasa sebuah berkat yang luar biasa. Ya, tetapi untuk mendapatkan itu memang bisa saja Tuhan tiba-tiba kasih. Tapi kalau saya dapat dari beberapa hari ini, ya dari beberapa dua hari ini ya, kemarin di kantor kita sempat share juga beberapa hal yang kemarin dibagikan. Kemarin ini Niko ya, dari 2 Tawarik 20 ayat 3. Dia bicara, bisa dibuka sebentar, 2 Tawarik 20 ayat 3, saya baca gini. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah ini kemarin cerita tentang Yosafat yang ketika dikepung dia ketakutan dan akhirnya dia menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk berpuasa, mencari Tuhan dan berpuasa. Nah kemarin Niko banyak cerita tentang mencari Tuhannya, tapi saya kok tiba-tiba terlintas tentang berpuasa. Berpuasa itu bagaimana? Ya kita share sedikit beberapa hal. Tapi yang saya dapatkan memang berpuasa itu sesuatu hal yang memang perlu untuk dilakukan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita semua sudah menganggap bahwa itu puasa sesuatu yang perlu untuk kita lakukan? Memang sesuatu yang tidak mudah kalau itu dilakukan dengan tidak segenap hati atau tidak disuruh Tuhan. Kalau istilahnya Bu Eli seringkali kalau dapat kan disuruh Tuhan untuk berpuasa, dan ketika disuruh Tuhan dan dia lakukan, dia diberi kemampuan. Kemarin kita sempat ya izin doa senja karena berlibur lah ceritanya. Berlibur karena kebetulan dan Abdiel, Daniel pas ada datang, jadi kita berlibur ke Jogja. Nah biasalah kalau orang namanya berlibur kan yang dicari biasa apa? Kuliner. Gitu. Nah kuliner kita cari makan yang enak, tiba-tiba setelah kita sudah siap-siap makan yang enak, Bu Eli gak makan karena dia harus puasa. Nah ini sesuatu yang tidak mudah kan, ketika tidak tersedia kita puasa mungkin gampang. Tapi kalau itu tersedia dan kita bisa ngambil, kita bisa nikmati, tetapi kita nggak nikmati, itu sesuatu hal yang perjuangan. Nah kita perlu juga untuk mengerat kedagingan, mengerat setiap hal yang mungkin kita masih terlalu kuat, kita perlu potong untuk kita bisa menggenapkan apa yang Tuhan mau. Itu tentang berpuasa, tapi bicara tentang mencari Tuhan. Nah Yosafat kan akhirnya mencari Tuhan dan dia diselamatkan. Dan ketika diselamatkan kan itu berkat. Tadi pagi Yudi cerita tentang sampaikan tentang Mazmur 34 ayat 5. Aku mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ini bicara tentang Daud yang berpura-pura gila, tapi dia di ayat yang ke-5 ini dia berkata, aku mencari Tuhan lalu menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bicara kembali tentang mencari Tuhan. Jadi bukan sebuah kebetulan, kemarin ikut cerita tentang mencari Tuhan, hari ini Yudi juga sampaikan tentang mencari Tuhan. Dan saya lanjutkan hari ini juga, sore ini, malam ini, tentang ketika kita mendapatkan berkat, amazing grace, tentunya ada sesuatu usaha yang harus kita lakukan. Meskipun memang namanya grace, namanya amazing, namanya anugerah itu bisa saja tiba-tiba diberikan.
tanpa kita ngerjain apa-apa. Tapi saya nggak terlalu yakin sih kalau Tuhan dengan tiba-tiba saja ngasih tanpa kita melakukan sesuatu. Pasti ada sesuatu yang kita lakukan yang kita merasa bahwa sebetulnya kita melakukan ini tidak maksimal atau belum selayaknya untuk kita lakukan, tapi Tuhan sudah berikan itu. Ketika tadi Yosafat akhirnya memperoleh kemenangan, atau ketika Daud akhirnya dia mendapat kelepasan dari segala kegentaran, dia diawali dengan mencari Tuhan. Jadi perlu untuk kita juga untuk mendapatkan amazing grace tadi harus ada usaha dari kita untuk kita tetap mencari Tuhan. Matius berapa ya tadi Ria? Carilah, ketuklah, pintu akan dibukakan. Nah, Matius itu kan ada usaha untuk kita mencari, untuk kita mengetuk sehingga pintu dibuka. Dan ketika pintu dibuka, nah berkat Tuhan datang. Jadi untuk mendapatkan sesuatu amazing grace tadi, menurut saya tetap harus bagian kita, harus ada yang harus kita kerjakan. Meskipun kita sadar bahwa kita gak layak sebetulnya yang kita kerjakan ini masih terlalu kecil untuk kita mendapatkan berkat yang Tuhan boleh sediakan. Dan itu bicara tentang berkat. Yang kedua bicara tentang dipakai Tuhan. Tadi lagu kita sudah nyanyikan bahwa kita ini ketika kita bisa dipakai Tuhan, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, tapi semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita kalau bisa dipakai sama Tuhan, itu sebetulnya juga kembali anugerah. Karena kalau ngomong bicara kemampuan, orang-orang dunia ada jauh lebih canggih dalam menyanyi, dalam suaranya merdu, main musik canggih dan segala macam. Tapi mereka dalam konteks yang lain. Sementara kita yang mungkin pas-pasan, suara fales, main musik yang mungkin tidak bisa, nari juga mungkin dibanding sama yang di dunia sekuler itu kan ketinggalan jauh. Tapi kita melayani raja di atas segala raja. Itu bukan sebuah anugerah. Tapi bukan berarti terus kita enggak latihan ya, mungkin penari bukan konteksnya bukan wes beda apa ele-elean enggak apa-apa. Bukan seperti itu, tapi bahwa apa yang kita sudah usahakan dengan semaksimal kita bisa, kita sudah bisa lakukan semaksimal kita, mungkin apalah nyembah dan segala macam, itu sebetulnya enggak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita sebetulnya nggak layak, kita kemampuannya segini, kita hanya melakukan seperti ini, tetapi tiba-tiba Tuhan berikan sesuatu yang jauh lebih besar. Seperti yang tadi, saya baca juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada semua, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini Paulus yang merasa, yang dia menyadari bahwa dia ini gak layak sebetulnya. Bahwa dia di antara para nabi-nabi itu dia yang paling jahat, dia yang paling tidak layak. Tetapi oleh karena kasih karunia, dia menyadari dia sudah mendapatkan anugerah kasih karunia itu, sehingga dia mengatakan bahwa sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada semua. Dia menyadari karena dia dulu jahat, dia sangat tidak layak, tetapi dia terus melakukan karena kasih karunia, artinya dia harus mengerjakan lebih keras lagi. Yang jadi masalah dalam kekristenan, orang-orang Kristen, ada banyak orang-orang Kristen yang justru menganggap remeh masalah keselamatan, kasih karunia, anugerah. Kita orang Kristen ini dibanding dengan kepercayaan lain, sebetulnya kalau menurut saya sih, nggak tahu menurut saudara, sebetulnya jauh lebih ringan dibanding aturan main daripada kepercayaan lain. Misalnya dari hal puasa lah tadi, hal puasa itu orang Kristen kan kadang-kadang ada orang Kristen yang heran, loh kok puasa tuh, orang Kristen apa yang puasa, malah kadang-kadang seperti itu. Tetapi kalau kita yang sadar tahu bahwa puasa tetap ada. Tetapi kita coba bandingkan dengan yang Muslim ya. Mereka dalam 1 tahun itu kan pasti ada 1 bulan puasa. Dan itu mereka puasanya jauh lebih berat daripada kita.
tapi kita ringan. Ya memang sebetulnya ya kalau dihitung-hitung mungkin yang puasa beneran juga nggak banyak sih sebetulnya. Tapi kita nggak bicara yang nggak melakukan puasa ya, kita bicara yang memang ajaran yang mereka ajarkan. Itu mereka lebih berat dari kita. Dalam hal yang lain lah, agama kepercayaan yang lain pun itu aturan-aturan dalam untuk mendapatkan keselamatan itu perjuangannya jauh lebih besar, lebih berat. Tapi dalam kekristenan sebetulnya lebih ringan. Karena apa? Kasih karunia tadi, anugerah tadi. Tapi yang jadi masalah ketika anugerah diberikan, apakah kita merespon dengan benar? Artinya terus kita seperti Paulus tadi, bekerja lebih keras untuk kita melakukan, menyenangkan Tuhan. Sehingga kita boleh mendapatkan anugerah yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita sudah diberi anugerah, kita menyia-nyiakan sehingga kita melewatkan begitu saja. Kalau kita dipakai Tuhan, itu sebuah anugerah. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ini sebetulnya yang tentang amazing grace yang utama. Bahwa kita sadar seperti tadi yang disampaikan siapa? Saya lupa, Ibu Yani atau Bu Lina. Bahwa grace, anugerah, keselamatan yang amazing grace yang paling utama sebetulnya ketika keselamatan itu diberikan buat setiap kita. Melalui karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu merupakan sebuah anugerah keselamatan yang betul-betul ajaib. Contoh sederhana, contoh yang jelas, nyata itu penjahat yang disalib di sebelah kanan atau kiri? Ya, sebelah kanan atau kiri dilihat dari mana? Dilihat dari sini kanan, dilihat dari sana kiri. Jadi tidak masalah kanan atau kiri. Pokoknya yang di sebelahnya Tuhan Yesus lah. Entah itu kanan entah kiri, ngelihatnya dari mana gitu dulu aja. Ya, jadi tentang sebelahnya Tuhan Yesus itu dia kan dari kecil mungkin sampai besar sampai hampir tergantung di kayu salib pun kejahatannya sudah pol gitu kan, sehingga dia harus disalibkan. Dan ketika disalibkan detik-detik terakhir dia hanya ngomong sama Tuhan, Tuhan ingat aku ya nanti kalau engkau sampai sudah di rumah Bapak. Itu sesuatu yang amazing grace kan. Hidupnya dari kecil sampai gantung di kayu salib hitam kabeh. Tapi begitu ngomong seucap kata Tuhan ingat aku ya, putih langsung, selamat langsung. Itu apa enggak amazing grace? Nah, kita yang diberikan amazing grace ini, yang diberikan anugerah keselamatan, ini yang terbesar. Selain memang tadi yang pertama tentang berkat, baik itu materi, baik itu kesehatan, baik itu apapun lah yang kita terima, luar biasa kita dapat anugerah. Atau mungkin kita bisa dipakai Tuhan dengan ajaib, memberkati banyak orang, menjadi berkat melalui apa yang kita lakukan, kita sampai dipakai Tuhan. Luar biasa, tapi hati-hati. Baik yang pertama, kita dapat berkat, anugerah merasa bahwa kita mendapat berkat, baik tentang apapun itu justru kalau kita nggak hati-hati bisa menjadi sebuah bumerang buat kita. Karena itu entah itu kesombongan, entah itu apa. Sebaliknya yang kedua juga sama. Yang kedua ketika kita dipakai Tuhan dengan luar biasa memberkati orang lain, kalau kita nggak hati-hati itu jadi bumerang buat kita. Hati-hati. Itu semua kita rindukan, kita perlukan. Dan kita mau juga mendapatkan semua, tetapi biarlah setiap berkat, setiap talenta yang Tuhan percayakan sehingga kita bisa memberkati orang lain itu kita pakai dengan motivasi hati yang benar. Sehingga kita bisa memberkati, sehingga kita tidak kesalahan, sehingga tidak bumerang itu nyangkut dalam hidup kita ya. Jadi kita tetap harus menjaga hati ini untuk kita bisa tetap benar. Ketika kita diberkati, kita bisa menjadi berkat. Ketika kita dipakai Tuhan, kita menyatakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan yang terutama yang ketiga yang bahwa amazing grace yang utama adalah ketika kita sadar sepenuhnya bahwa keselamatan yang Tuhan berikan di atas kayu salib itu menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, sehingga kita juga harus menghargai setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan. Sehingga kita mau berkata seperti Paulus juga berkata bahwa itu artinya aku harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa menggenapkan, menuntaskan setiap destiny dalam hidup kita. Amin. Amazing grace. Haleluya. Mungkin
Ini tentang puasa ya. Saya juga agak gimana ya sama Tuhan tuh. Kok sering gitu ya suruh puasa gitu ya. Ya kemarin itu ya, tapi itulah cinta Tuhan. Kalau kita disuruh itu berarti Tuhan tuh sayang, betul? Ya ketika tadi dibilang ini mau liburan tapi kok suruh puasa gitu ya. Ya itu tadi yang janjani Tuhan. Tapi saya nggak berani sedikit pun untuk istilahnya tawar-tawaran ketika Tuhan bilang lakukan ini. Nggak berani saudara. Lagi main, lagi seneng-seneng, kumpul keluarga, happy-happy. Yuk makan yuk gitu kan. Makanan yang paling oke di Jogja gitu ya. Ada makanan yang kita semua suka gitu ya. Saya harus tutup mulut, saya harus diem menyaksikan mereka gitu ya. Tapi Tuhan tuh cuman, aku suka. Ketika kita taat, itu Tuhan tuh seneng gitu. Mungkin Bu Nova bisa cerita sedikit juga tentang, ini baru puasa nih, ayo. Bapak ayo. Ini kalau ini ditembak langsung ini. Super duper amazing ya. Ya, hari ini suami saya nggak ada ya Bu yang menemani saya, biasanya ada di samping. Saya dapat kejutan yang sebenarnya tadi saya sudah tolak Bu. Untuk ketahuan Bapak Ibu, saya sudah bilang, saya belum mempersiapkan Bu, saya belum mencatat gitu ya. Sebenarnya sudah saya catat tapi saya belum rangkum. Iya, saya cerita sedikit tentang puasa. Sebenarnya ini berawal dari waktu hari apa ya? Hari Kamis yang tumben-tumbenan kita kemarin latihan di sini. Latihan musik. Kemudian hari Jumatnya Bu Eli sebagai pemimpin menugaskan kita untuk doa keliling. Dan kita berdua, saya dengan suami ambil bagian untuk doa keliling, anak-anak di rumah, saya bilang kalian di rumah menyembah dan tiup shofar, bagian mami papi untuk doa keliling. Awalnya biasa aja gitu, yang diperintahkan pemimpin adalah mencurahkan darah Yesus, ya kita protokoler. Awalnya kita ucapkan deklarasi, kita nyanyi. Kita sengaja nggak pakai mobil karena kan lebih ribet untuk mencurahkannya gitu kan ya. Kita bawa motor. Kemudian ketika jalan pulang, saya ingat banget itu di lampu merah. Lampu merah kan biasanya ada trotoar, kemudian ada seperti taman yang bisa untuk didudukin. Di situ saya masih nyanyi. Sembari saya bawa kayak semprotan key spray itu. Sembari saya curahkan darah Yesus. Tapi ketika itu berhenti agak lama di situ. Terus Tuhan seperti ngomong ke saya nangis. Saya bilang, Tuhan, sebelumnya saya searching berapa jumlah jiwa yang ada di Kabupaten Klaten. Kemudian saya deklarasikan jumlah jiwa di Kabupaten Klaten ini adalah 1.180.000 jiwa yang ada di Klaten ini harus benar-benar menerima Tuhan, harus benar-benar mengalami Tuhan. Ketika sampai di lampu merah itu tiba-tiba saya menangis. Seketika itu seperti Tuhan mengatakan seperti ini. Kamu tahu enggak? Aku sangat mengasihi jiwa-jiwa yang ada di Klaten. Aku sangat mau mereka untuk balik, untuk datang menyembah aku. Kamu tahu enggak? Jadi sepanjang jalan itu saya bukan deklarasi, tapi saya minta ubah deklarasi itu, saya minta belas kasihan Tuhan. Supaya darah Yesus yang tercurah
di segala aspek, mau itu aspek kesehatan, aspek perekonomian, itu bangkit di Kota Klaten. Terlebih lagi aspek fisik, tubuh, jiwa, dan rohani di 1.180.000 jiwa yang ada di Klaten. Semuanya enough gitu ya, selesai. Saya kira udah selesai gitu. Saya udah lakukan prosedurnya, protokolernya. Sebelumnya Ibu Eli juga mengingatkan bahwa jangan lupa untuk mengurapi rumah sebelum pergi. Udah selesai. Saya kira udah selesai. Selesai itu saya tidur siang. Kemudian tiba-tiba sekali lagi Roh Kudus bilang gini, kamu mau nggak puasa untuk Klaten? Hah? Tidak mungkin. Ini hanya jiwa saya. Tidak mungkin. Tapi seperti setiap jam itu diingetin terus, kamu kapan mau puasanya? Kamu kapan mau puasanya? Saya bilang, Tuhan, saya mau healing. Orang lain mau, saya ini udah, kan kemarin kita rencana itu kan kita mau pulang ke Jambi gitu kan ya. Saya sudah lama gak pulang ke Jambi. Suami saya oke, kemudian dengan pertimbangan lain hal sebagainya, kita gak jadilah pulang ke Jambi. Oke, kalau gak jadi pulang ke Jambi, kita gak jadi pulang ke Depok. Saya ancam gitu ya. Tiba-tiba suami saya bilang, Mama nih kurang enak badan nih, lagi sakit, adik-adik berulah. Besok kita pulang, dia bilang hari Sabtu. Habis doa senja kita langsung balik ke Depok ya. Saya dongkol ya, benar-benar saya dongkol. Kamu nih loh udah gak jadi pulang ke Jambi, malah ke Depok. Gitu ya. Tapi satu sisi Tuhan seperti bilang lagi, yuk ambil puasa yuk. Puasa maneh gitu ya. Gak jadi, tapi dengan ada, sebenarnya saya harus mengaku gitu, ada rasa jengkel saya ke suami saya, dia pergi meninggalkan saya, healing dia sama si Mikael gitu kan ya. Terus ketika saya, ya Tuhan, kapan aku mau ngambil puasanya? Apa yang harus, puasa apa yang harus saya tempuh gitu kan ya. Saya tiba-tiba teringat wajahnya Kak Ria, puasa 3 hari gitu ya. Aduh, ini puasa yang pernah saya gagal untuk melakukannya gitu kan ya. Aduh Tuhan, Kau tahu Tuhan, aku gak sanggup dan aku gak akan pernah sanggup untuk puasa itu. Aku nih 1 jam gak makan aja kayak, aduh ya ampun gitu ya. Tapi kalau Tuhan suruh, Tuhan mampukan, aku mau. Tapi kayaknya aku hari kedua itu aku udah sama Tuhan udah bilang, kayaknya hari kedua tuh kayak aku gak sanggup deh Tuhan. Bener gak sanggup memang ya. Tapi ketika aku mau berjalan sama Tuhan, ya Tuhan tuntun aku. Nanti kalau gak sanggup, tarik aku kembali ya. Aku bilang gitu kan. Hari pertama saya menjalani puasa, mungkin Gil gak tahu kenapa Gil nanti temani Mami ya. Karena saya takut puasa ini, saya takut semaput dan tidak ada yang menolong saya di rumah. Gitu. Karena ini benar-benar perdana gitu kan. Biasanya saya puasa mungkin dari jam 9 malam sampai jam 3 sore. Atau nanti saya, ya sebisanya saya lah. Sejam kantornya saya gitu kan. Kalau ini benar-benar. Nah hari pertama, Tuhan itu memproses kerikil-kerikil, batu-batu, kotoran-kotoran yang ada di hidup saya. Mungkin saya mau berbagi, kalau Bapak Ibu butuh ya diambil, kalau enggak ya saya kasih sekedar sharing. Yang pertama, saya diucapkan seperti ini, kamu itu terlalu memikirkan segala sesuatu. Jadi misalkan gini, nanti kalau misalkan Bu Eli atau pemimpin saya ngomong, kamu tuh gini. Saya harus memproduksi di pikiran saya, kenapa saya bisa begitu, bagaimana cara saya keluar begitu, dan
kapan saya harus bertindak. Saya harus memikirkan di dalam diri saya sendiri, saya peras otak saya supaya saya bisa keluar, saya enggak seperti itu. Itu saya. Itu sombongnya saya. Bisa Bapak Ibu bayangkan, dulu waktu saya di Ambon sebelum saya ke Solo, saya ikut programnya Bless to Bless yang mendapatkan buku gratis untuk jiwa-jiwa yang ada di daerah Timur. Ya mumpung gratis, saya ambil gitu kan ya. Saya cuma bayar ongkos kirimnya saja. Lumayan, saya dapat 7 atau 8 buku itu. Dan satu hari itu bisa dibayangkan saya ini orang yang pemalas banget. Bisa saya baca semua, plus saya baca Alkitab banyak banget hari itu. Dan semuanya itu berbicara tentang berhala pikiran. Oh Tuhan, berarti pikiran saya lagi mumet beneran. Saya rangkum yang saya baca di kisah Naaman. Di dalam 2 Raja-Raja 5. Di sini dikatakan Naaman adalah panglima Aram, Raja Aram, seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kemenangan kepada Aram, tetapi orang itu adalah seorang tentara yang sakit kusta. Nah, di sini kita bisa bayangkan orang zaman dulu, orang yang sakit kusta itu adalah orang yang dikucilkan, yang tidak bisa, ya seperti sekarang gitu ya. Sama seperti COVID sekarang, bukan disingkirkan tapi diungsikan terlebih dahulu sampai dianya sembuh. Tapi kita bisa lihat dari sini Tuhan bisa memakai siapapun. Tuhan gak lihat rupamu, Tuhan gak pernah lihat siapa engkau, tapi Tuhan lihat apa yang ada di hatimu, kamu mau atau tidak. Seorang penyakit kusta saja Tuhan panggil untuk menjadi panglima tentaranya. Kemudian dia adalah orang yang sakit kusta. Nah, di sini ada seorang gadis yang menjadi pelayan dari istri Naaman, mengatakan bahwa di situ ada nabi. Nabi siapa situ ya? Di situ ada nabi yang bisa menyembuhkan, tinggal engkau berkata saja, maka nabi itu akan menyembuhkan engkau. Zaman dulu saya diajari gini. Zaman dulu ketika kita mau mendengar suara Tuhan, kita harus pergi ke nabi-nabinya Tuhan, ke penglihat atau ke Tuhan yang tunjuk siapa itu. Tapi zaman sekarang adalah zaman kasih karunia, zamannya Roh Kudus. Bukankah kita sudah mengatakan, bukankah Roh Kudus sudah dinyatakan kepada kita, maka setiap apapun yang kita lakukan kita tinggal bilang, Roh Kudus saya mau seperti ini, Roh Kudus saya harus apa, Roh Kudus saya harus apa. Tapi tidak sedikit dari kita ketika kita sakit, kita tidak menyampaikan sepatah kata pun untuk Roh Kudus, tapi kita sibuk untuk mencari hamba Tuhan. Kita sibuk untuk mencari siapa yang harus menolong saya, siapa dokter yang menolong saya. Kita tidak sibuk untuk mencari suara Tuhan. Itu yang saya dicabik-cabik gitu ya. Saya suka untuk mengelola pikiran saya, siapa yang dapat menolong saya. Nah, kemudian seberapa kita mengandalkan benar-benar Roh Kudus itu bekerja sama kita. Nah, di sini Naaman mengatakan seperti ini. Naaman pergi ke sana. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan dipulihkan kembali sehingga engkau menjadi tahir kembali. Elisa padahal sudah mengatakan bahwa, tapi bukan Elisa yang ngomong. Elisa menyuruh orang suruhannya untuk mengatakan kepada Naaman, pergi ke sungai itu, mandi selama 7 kali, maka engkau akan tahir kembali.
Tapi seringkali kita mengandalkan pemikiran kita, kita berpikir yang amazing semuanya. Kita berpikir bahwa ketika kita dapat di tempat itu, kita adalah seorang tentara, kita adalah seorang pemimpin, kita adalah seorang mungkin bos gitu ya. Setidak-tidaknya Elisa langsung yang datang ke aku untuk mengatakan bahwa pergilah mandi 7 kali. Seberapa sombongnya kita, seberapa kita memikirkan di otaknya kita bahwa Tuhan harusnya jalannya seperti ini, bukan seperti ini. Tuhan harusnya aku dilayani, bukan aku pergi sendiri. Misalkan saya ke rumah Pak Budi, yang melayani saya adalah, saya katakan pembantu kasar ya, apa ya? Pembantu gitu. Pak Budi bilang, kamu layani aja, saya lagi sibuk gitu. Menurut Bapak Ibu kita sakit hati atau enggak? Sakit hati. Saya jujur saya sakit hati gitu kan ya. Tapi kita nggak pernah tahu apa rencana Tuhan di balik itu. Kita nggak pernah tahu bagaimana cara Tuhan untuk menguji hati kita. Kita nggak pernah tahu cara Tuhan untuk menyingkirkan semua kerikil-kerikil yang kotor di dalam hati kita. Itu yang saya dapatkan tentang berhala pemikiran. Kemudian yang kedua saya dapat berani untuk konfrontasi, berani untuk mengungkapkan apa yang ada di hatimu. Saya seringkali untuk apa ya? Ketika saya tidak suka sama seseorang, seringkali saya mengkeep. Nanti takutnya dia sakit hati. Seberapa kita mengatakan seperti itu dalam diri kita? Ah jangan kasihan, dia belum terlalu dewasa rohani. Kita mengklisekan semuanya dalam kebenaran Tuhan, seolah-olah kita suci, seolah-olah kita baik. Bahwa nanti dia sakit hati, nanti dia nggak kuat. Biar yang terlihat dalam diri kita adalah kudus, holy gitu ya. Tapi seberapa kita menyimpan dalam hati kita bahwa sebenarnya kita nggak suka dengan caranya dia. Saya tuh sering gini, misalkan ketika saya contohkan siapa ya, saya dengan teman saya lah, saya mau bukan biar kelihatan saya baik, tapi saya mau dia benar-benar tahu Tuhan ada dalam diri saya, tapi dengan cara saya yang salah gitu. Ketika dia ngomong, kamu gini, tapi saya cuma bilang, ya maaf mbak. Tapi dalam hati kita tuh nggak seperti itu. Kita mau mengkonfrontasi, kita mau mengatakan bahwa bukan sebenarnya seperti ini. Seberapa kita seperti itu? Kita takut untuk menyakiti hati orang, kita takut membuat orang lain kecewa, kita takut untuk dilihat bahwa bukan kita, tapi Tuhan yang bekerja. Tapi kita nggak sepakat dengan hati dan dengan hati, pemikiran dan perkataannya kita. Seberapa kita dari situ? Kita lihat seperti contohnya di tokoh-tokoh Alkitab. Misalkan waktu Saul ingin maju berperang, bahwa Samuel mengatakan tunggu aku sampai aku datang, baru kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Waktu itu Samuel dalam keadaan terjepit, dia diolok-olok sama rakyatnya supaya kita harus maju untuk berperang. Sementara dia belum mempersembahkan korbannya dan dia belum melihat Samuel datang untuk ke situ. Seberapa kita mau menunggu? Seberapa kita mau bilang, katakan berterus terang kepada rakyatnya kita. Rakyatnya kita, waktu itu rakyatnya Saul, untuk mengatakan bahwa tunggu.
nantikan Tuhan, tunggu Tuhan berbicara, tunggu Tuhan buat aba-aba, baru kita maju untuk berperang. Seberapa kita mau seperti itu? Tapi yang nyatanya adalah Roh Tuhan undur dari Daud ketika dia nggak berani untuk berterus terang terhadap hatinya sendiri dan terhadap rakyatnya. Seberapa kita mau bahwa Roh Tuhan mau untuk terus mengurapi kita, mau untuk Roh Tuhan tidak undur pada kita, bahwa kita harus benar-benar di dalam hati ini harus sinkron dengan pemikiran dan harus sinkron dengan perkataannya kita. Itu yang saya dapat. Kemudian yang ketiga, saya dibabat habis ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga saya dapat kuasa dari perkataan. Siapa kita dilihat dari bagaimana perkataannya kita. Siapa kita dilihat dari, kalau sekarang dari ketikan jari kita ya. Siapa kita terlihat dari, ya kalau orang bisa ngelihat saya berarti melihat dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita gemakan, apa yang kita kasih bagi ke orang lain. Saya mau agak lama ya Bu. Saya mau kesaksian sedikit ya tentang kuasa perkataan. Dulu waktu saya di Ambon, saya masih diberikan job untuk mengajar. Waktu itu saya membimbing PKL di pulau lain. Kemudian sebelum itu saya belum masuk pasukan. Saya masih gereja, saya di gereja yang lama. Tapi saya dulu ada kelompok sel doa dari, pokoknya dia via phone gitu ya. Terus saya udah doa. Biasanya di desa itu ya Bapak Ibu ya, airnya susah, kagak ada mesin cuci, musim hujan. Terus nggak ada kulkas, nggak ada peralatan dapur. Saya doa sama Tuhan. Saya tidak memasrahkan, saya tidak bilang begini, Tuhan terjadilah apa yang kau kehendaki atas hidupku. Saya mengatur Tuhan, saya bilang, Tuhan sampai di daerah PKL itu saya mau ada kulkas, saya mau ada mesin cuci, saya mau ada kompor, saya mau ada tempat tidur, saya mau ada rumah. Tapi saya lupa, saya mau ada ibu kos yang memasakkan untuk kami gitu kan ya. Dulu kita waktu membimbing PKS semuanya sudah ready, makan udah dibayarin dari kantor, udah tinggal mengecap lah semuanya. Kita tinggal membimbing mahasiswa PKL gitu kan. Saya lupa kalau di desa, daerah-daerah di agak pedalaman itu, saya lupa untuk memerangi bahwa ada itu di situ makhluk-makhluk gaib. Dulu Pak saya paling takut banget dengan namanya Saiton itulah. Saya bisa lemas gitu. Saya takut banget. Sesampainya di desa itu, pembagian rumah mahasiswa, pembagian rumah makan sudah ready. Oh Tuhan, terima kasih. Rumah yang saya mau, kuasa perkataan yang saya deklarasikan, semuanya ada Bapak Ibu. Dari kulkas ada, mesin cuci ada, tempat tidur ada, kompor ada, lengkap. Tapi tidak ada ibunya. Kami tinggal di puskesmas pembantu. Semuanya udah ready di situ. Kenapa saya minta mesin cuci? Karena tinggal putar, tinggal keringkan, terus jemur gitu kan. Gampang lah gitu. Tapi biar Bapak Ibu tahu, saya punya teman itu yang kalau orang sekarang bilangnya indigo, yang bisa melihat yang seperti itu. Saya nggak tahu kenapa saya terus dipasangkan dengan dia. Sudah yang kedua kali ya saya dipasangkan dengan dia. Saya nggak suka sekali dengan orang itu. Terus saya di situ ya biasalah, saya doa, saya baca Alkitab, saya ikut telekonferensi doa dengan teman-teman saya gitu kan ya. Gak taunya ternyata si penunggunya itu gak suka gitu kan ya. Saya pun gak suka dengan dia karena saya takut juga dengan dia dulu. Setelah itu malam pertama lancar, malam kedua
kayaknya tempat tidur ini nggak bagus, saya pindahkan ke sana gitu ya. Terus teman saya yang juga ini bilang, jangan dipindahkan, tanpa dia kasih tahu sebab akibatnya gitu kan ya. Kenapa? Jangan. Nggak bagus, nggak leluasa, nggak bisa ke sana gitu. Saya langsung atur, karena saya kebetulan kalau yang agak sedikit PNS ya agak dihargai gitu kan ya daripada honorer di situ kan. Habis itu tengah malam terjadilah kekacauan huru hara gitu kan ya. Setiap malam mahasiswa harus datang ke posko. Nah, tempat saya itu yang dijadikan poskonya. Setiap malam mahasiswa itu harus nyicil untuk mengolah data supaya bisa diaplikasikan kepada penduduk nantinya kan. Untuk rapat nanti ke sama penduduk. Malam itu gemparlah dunia. Semuanya kerasukan. Dan Bapak Ibu tahu saya gemetar sekali, saya nggak tahu mau bikin apa. Oh Tuhan, praise the Lord. Saking bodohnya saya mengatakan, minta bawang putih. Kagak ada bawang putih di sini. Minta ini, kagak ada. Aku nunggu di luar karena satu-satunya yang Kristen cuma saya. Nggak ada yang lain. Mahasiswa satu-satunya yang Kristen cuma saya gitu kan. Aduh, gimana caranya ini Tuhan? Aduh Tuhan, ampuni saya ketika saya nggak minta. Tuhan, terjadilah apa yang Kau mau atas hidupku. Kalau kita ngomong itu kan biasanya Tuhan ngasih yang amazing gitu kan, ngasih yang maunya Tuhan, ngasih yang terbaik pastinya. Saya tahu gitu kan. Cuma waktu itu saya mikirnya gini, saya hari ini baru pikir seperti itu. Waktu itu, aduh Tuhan, saya lupa minta ibu kosnya ya, Mama Piara kalau dulu di sana ngomongnya, Mama Piara di sana. Ya Tuhan, malam berlalu, mereka buat yasinan tanpa saya bisa mengganggu, karena kan situ daerahnya agak sedikit itu ya. Malam pun berlalu, terus hantunya bilang gini, dan Bapak Ibu tahu hantunya bilang gini. Paginya mereka masih kerasukan, dari yang tidur bisa langsung tiba-tiba berdiri katanya. Saya nggak lihat gitu kan. Terus mereka bilang, yang nggak pakai jilbab kan saya, cuma saya sendiri dan satu orang teman saya pakai jilbab sebenarnya, tapi dia hari itu nggak pakai jilbab gitu kan. 2 orang lah. Hantunya, biar Bapak Ibu tahu ya, kita itu sebenarnya ditakutin sama si seton itu sebenarnya. Tapi kita juga, saya dulu waktu itu juga takut gitu. Dia takut, dia takut dengan saya takut dengan dia gitu kan ya. Jadi hantunya bilang gini, suruh itu yang nggak pakai jilbab di luar itu untuk keluar dari sini, pergi dari sini, dan stop untuk doa-doanya, stop untuk baca-bacaannya, stop untuk memindahkan barangnya. Dia bilang saya seperti itu. Terus saya bilang gini, ya kalau bukan lu ya gua, tapi siapa lagi yang doa kalau kayak gini kalau bukan gua gitu ya. Saya diusir hantunya Bapak Ibu, Bapak Ibu. Saya tahu, saya langsung bilang, siapa juga yang mau dengan kamu? Padahal saya udah gemetaran, takut banget. Udah takut banget bener. Sumpah saya dulu takut banget. Saya lari dan saya memasrahkan diri. Tuhan, terjadilah padaku apa yang Kau kehendaki. Seketika saya bilang itu, saya langsung dapat rumah, dapat mesin cuci, saya dapat ibu kos, saya dapat kulkas, saya dapat persediaan segala sesuatunya. Nah, di sini yang kita pelajari adalah seberapa kita mau merelakan apa yang Tuhan mau atas hidup kita, seberapa kita mau mendeklarasikan, Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang Kau mau atas hidupku. Bukan kita mau mendikte Tuhan. Saya belajar dari kebodohan saya. Saya selama ini mungkin saya Tuhan, terjadilah apa yang Kau mau atas hidupku. Kalau kita ngomong gitu kan biasanya Tuhan ngasih yang amazing gitu kan, ngasih yang maunya Tuhan, ngasih yang terbaik pastinya, saya tahu gitu kan. Cuma waktu itu saya mikirnya gini, saya hari ini baru berpikir seperti itu. Waktu itu, aduh Tuhan, saya lupa minta ibu kosnya ya, Mama Piara kalau dulu di sana ngomongnya, Mama Piara di sana. Ya Tuhan. Malam berlalu, mereka buat yasinan tanpa saya bisa mengganggu, karena kan situ daerahnya agak sedikit itu ya. Malam pun berlalu, terus hantunya bilang gini,
biar Bapak Ibu tahu, hantunya bilang gini. Paginya mereka masih kerasukan. Dari yang tidur bisa langsung tiba-tiba berdiri, katanya. Saya nggak lihat gitu kan. Terus mereka bilang, yang nggak pakai jilbab kan saya. Cuma saya sendiri dan satu orang teman saya pakai jilbab sebenarnya. Tapi dia hari itu nggak pakai jilbab gitu kan. 2 orang lah. Hantunya, biar Bapak Ibu tahu ya. Kita itu sebenarnya ditakutin sama si seton itu sebenarnya. Tapi kita juga, saya dulu waktu itu juga takut gitu. Dia takut, dia takut dengan saya takut dengan dia gitu kan ya. Jadi hantunya bilang gini, suruh itu yang nggak pakai jilbab di luar itu untuk keluar dari sini. Pergi dari sini dan stop untuk doa-doanya. Stop untuk baca-bacaannya. Stop untuk memindahkan barangnya. Dia bilang saya seperti itu. Terus saya bilang gini, ya kalau bukan lu ya gua. Tapi siapa lagi yang doa kalau kayak gini kalau bukan gua gitu ya. Saya diusir hantunya Bapak Ibu, Bapak Ibu. Saya tahu, saya langsung bilang, siapa juga yang mau dengan kau. Padahal saya udah gemetaran, takut banget. Udah takut banget bener. Sumpah saya udah takut banget. Saya lari dan saya memasrahkan diri. Tuhan, terjadilah padaku apa yang kau kehendaki. Seketika saya bilang itu, saya langsung dapat rumah, dapat mesin cuci, saya dapat ibu kos, saya dapat kulkas, saya dapat persediaan segala sesuatunya. Nah, di sini yang kita pelajari adalah seberapa kita mau merelakan apa yang Tuhan mau atas hidup kita, seberapa kita mau mendeklarasikan, Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang kau mau atas hidupku. Bukan kita mau mendikte Tuhan. Saya belajar dari kebodohan saya. Saya selama ini mungkin saya terlalu mendikte Tuhan. Saya mengatakan Tuhan tapi tidak menuhankan Dia dalam hidup saya. Saya mengatakan Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Diturutin sama Tuhan. Terus saya ngeluh lagi sama Tuhan. Saya nggak bisa begini. Langsunglah si seton-seton itu bergerak untuk memulihkan ingatan saya bahwa bukannya kamu yang ngomong seperti ini sama Tuhan. Terus saya ceritakan ke teman-teman saya, supervisi yang datang ke desa itu. Saya bilang, makanya kamu tuh doa jangan detail gitu. Kamu tuh doa langsung pasrah. Ya Bu, saya salah. Saya udah ketar-ketir sama si setan itu dan saya nggak mau lagi kembali ke rumah itu. Dan saya nggak diganggu sama dia. Sebenarnya dia nggak berani untuk ganggu saya waktu itu kan. Dia hanya ganggu itu mahasiswa-mahasiswa yang saya kasihan. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa waktu itu, bodohnya saya. Saya nggak tahu itu artinya gimana cara perang. Saya nggak tahu itu bagaimana cara menghabisi si seton-setonnya mereka itu. Nah, hari kedua saya dapat untuk perang. Saya dapat di ayat, mana ya tadi? Waktu saya doa, Tuhan, saya rasanya hari pertama itu, saya dapat plong banget. Saya seperti merasa dibersihkan, dikikis habis. Hari kedua saya bilang, Tuhan, saya mau doa untuk Klaten. Tuhan mau apa untuk Klaten? Tiba-tiba ayat itu muncul, seret, seperti slide. Dan biasanya itu di Alkitab itu kan ada 2 Tesalonika 5 berapa koma-koma itu. Saya ngelihat itu set gitu kan. Saya dapat di 2 Tesalonika 2 ayat 5 sampai 7. Di sini dikatakan begini. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Nah, tugas kita adalah untuk menahan segala sesuatu yang bukan waktunya mereka
kita harus tahan. Itu yang dapat saya pengertian. Mohon dikoreksi ketika dan mohon diuji kembali ketika saya salah untuk menyampaikan. Di sini di dalam hati saya disuruh untuk menahan segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan, nggak boleh masuk. Untuk itu saya khusus untuk doa untuk Klaten ya. Tapi saya tahu ini pesannya semuanya, untuk semuanya. Menahan segala sesuatu nggak boleh kalau bukan yang daripada Tuhan. Ya selain yang daripada Tuhan yang boleh masuk atas kota Klaten. Selain yang bukan, kalau bukan itu untuk lawatan itu nggak boleh masuk untuk kota Klaten. Saya terkonfirmasi waktu saya ikut doa pagi, hari Kamisnya, hari terakhir itu ya saya puasa. Terakhir ya Gil ya? Terakhir, hari Kamis ya, hari Kamisnya Pak Kris mengatakan seperti ini. Saya ingat betul, saya nggak cross check itu di berita bahwa Pak Kris suruh menahan virus yang baru, yang dikatakan hepatitis. Aduh, saya dapat konfirmasi bahwa ini yang harus ditahan, bahwa ini nggak boleh masuk di kota Klaten, bahwa kalau misalkan saya harus ada seperti yang Bu Eli bilang, ketika kita ada di situ berarti semua yang bukan daripada Tuhan semua harus menyingkir, semua yang dari Tuhan semua harus masuk ke daerahnya kita. Itu yang kita harus ambil, itu yang harus kita lihat, itu yang harus kita tahan semuanya ketika kita masih ada di sini. Saya terkonfirmasi bahwa benar-benar virus yang baru ini, saya nggak tahu secara ilmu kedokterannya, kalau dilihat dari katanya hepatitis, saya paling nggak suka dengan hepatitis. Karena hepatitis itu adalah virus yang paling mematikan menurut saya. Kalau orang bilang TBC, AIDS, kalau AIDS itu menularnya hanya melalui air ludah, darah, jarum suntik ketika orang itu terkena sama kita. Itu perantaranya. Kalau TB itu perantaranya itu dari udara. Ketika dia buang dahak, nah di situ dia muncul virusnya. Tapi yang saya tahu, sepengetahuan saya dari ilmu kedokterannya, hepatitis itu menular dari segala aspek. Itu menular dari keringat, itu menular dari air ludah, itu menular dari tempat makannya kita, itu menular dari bersentuhan pun itu menular, skin to skin. Nah, gimana cara kita menyikapinya kalau nanti skin to skin aja nanti dibilang nggak boleh, padahal itu bukan hepatitis. Saya melihat pendapat dari dokter bahwa ini adalah virus yang baru dan yang terbaru lagi. Kombinasi katanya seperti itu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Makanya itu kita sama-sama untuk menahan, sama-sama untuk mengatakan bahwa yang bukan dari Tuhan itu nggak boleh masuk atas hidup kita, atas hidup keluarga kita, atas kota kita, atas bangsa kita. Itu aja Bu, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih buat semuanya, buat pertama tadi buat Bu Rini Olive, Bu Lina, Bu Nova, thank you banget. Buat Pak Budi juga, buat Dani. Saudara, hari ini memang sepertinya nggak biasa, apalagi udah lebih nih. Mari saat ini saya ingatkan buat kita semua tetap semangat. Ketika ada kesempatan, pakai kesempatan itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalau tadi Bu Nova bilang tahan. Dan memang firman Tuhan katakan selama masih ada yang menahan, iblis nggak bisa berbuat apa-apa. Caranya menahan apa saudara? Ya, salah satunya adalah pujian, penyembahan, doa, ucapan syukur. Jangan lupa itu, jangan bersungut-sungut. Yang paling Tuhan tidak suka adalah ketika kita bersungut-sungut. Lihat ketika bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun, langsung Tuhan binasakan mereka. Jangan bersungut-sungut. Apapun yang kita alami, ucapkan syukur saudara.
apapun itu yang paling penting. Kalau Tuhan suruh sesuatu, cepat-cepat lakukan. Jangan sampai menyesal. Suatu hari ada orang berkata nanti. Akhirnya orang itu meninggal, apa yang terjadi? Saudara, hari ini kalau Tuhan ingatkan kita, ketika Tuhan suruh doa, ayo doa saudara. Jangan berikan kesempatan pada iblis. Ketika kita mulai marah, ketika kita mulai sedih, ketika kita mulai aduh kok begini, itu peluang buat iblis. Tapi ketika kita dalam situasi rasanya aduh ini sangat tidak enak, bilang Tuhan terima kasih. Engkau tetap yang pegang kendali dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, itu menyukakan hati Tuhan. Amin. Percayalah, pegang firman. Meskipun hari ini mungkin kita belum mengalami, mungkin kuotanya belum cukup saudara. Katakan di dalam Ulangan 28, akan tiba waktunya. Aku tidak minta pinjaman, tapi beri pinjaman. Kenyataannya iblis mungkin ketawa, mana uangmu masih sedikit, mana. Tapi katakan, deklarasi tetap. Karena apa? Firman Tuhan katakan apa di Bilangan 14 ayat 28? Jangan lupa saudara, apa yang kita katakan di hadapan. Tadi Bu Nova udah ceritakan. Perkataan kita itu betul-betul punya kuasa. Apa yang aku katakan lah, saya selalu bilang seperti ini. Kalau Tuhan yang suruh pasti diberi kekuatan. Godaan seperti apapun, aku pasti bisa lewati. Seperti apapun yang iblis coba berikan, pasti kita bisa lewati. Amin. Pegang firman. Ayo, hari ini Tuhan sedang mengingatkan ke kita, lekat nih. Sama-sama katakan yuk. Jadi mari kita berkata-kata yang positif, katakan yang baik-baik. Berdiri semua sebelum kita tutup. Sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan. Kalau engkau katakan anakmu bodoh, nanti jadi bodoh. Kalau kamu katakan anakmu pinter, nanti jadi pinter. Anakku baik, anakku pasti mempermudah. Meskipun harus melewati proses. Kemarin sempat Abdiel bilang, dia bilang, aku sempat ngalami jatuh, aku sempat ngalami dosa. Tapi aku tahu ketika aku ngalami seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Halo? Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, jangan lupa Tuhan yang tetap pegang kendali. Tuhan izinkan proses terjadi kayak kemarin Lina ngalami seperti itu. Supaya kita bisa melihat tetap Tuhan itu ajaib, tetap Tuhan yang pegang kendali. Amin. Ayo dimanapun kita berada, jangan izinkan iblis yang menguasai kota kita. Usir semua kemarahan, usir semua kedengkian, usir semua. Mari kita berkata, Tuhan selama aku ada di sini, aku mau tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Aku tetap kuat. Ini jadi kesaksian ya buat saya. Jujur saudara, 3 hari ini gak nyampe 5 menit. 3 hari ini hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu. Buat saya itu sesuatu yang secara fisik mungkin ya capek. Tetapi saya berkata kepada yang lain. Justru kepercayaan Tuhan ketika kita ngalami apapun bisa mengucap syukur. Tuhan akan memberi kepercayaan yang lebih kepada kita. Karena firman Tuhan katakan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, laundry ramenya minta ampun, tapi saya diberi hikmat sama Tuhan. Lakukan seperti belum pernah terjadi. Dan mereka bisa ngelihat bagaimana kita melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin.